Menurut kamu, apa itu diplomasi Islam dan bagaimana kisah Nabi dapat menjadi teladan dalam cara kita berdiplomasi saat ini? Dan kepada para muslim di dunia bahwa dalam berdiplomasi, lalu Nabi Ibrahim menunjukkan keberaniannya dengan menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam tempat peribadatan mereka. Maka dari itu, dalam berdiplomasi sebaiknya kita melakukan diplomasi yang bersifat Islam, akan asas diplomasi Islam yang paling utama, bahwa perang adalah sesuatu yang dilakukan hanya karena terpaksa, karena kerjasama dan perdamaian itu tidak bisa dilakukan. Maka sebaiknya kita semakin memahami dan meneladani kisah-kisah Rasul untuk menjadi pribadi yang lebih baik, diplomasi menurut syariat Islam, mengikuti teladan-teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasul dan mengikuti segala perintah Allah. Terima kasih, saya Diana Nadia Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Nadia. Kali ini saya akan membahas tentang Q&A dari video sebelumnya tentang diplomasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Anissa Fandi. Kak Anissa Fandi bertanya, Assalamualaikum Kak, bagaimana kontribusi diplomasi Nabi Ibrahim dalam membawa keharmonisan dan persatuan di antara keluarganya yang memiliki perbedaan keyakinan? Jawaban dari saya satu, bahwa Nabi Ibrahim memiliki kontribusi dengan cara melakukan diplomasi yang baik dalam berdialog. Nabi Ibrahim memiliki kemampuan dialog yang baik, seperti yang telah ditunjukkan dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah, bahwa Nabi Ibrahim memiliki orang tua yang memiliki profesi sebagai pembuat berhala, bernama Azar. Namun Nabi Ibrahim mampu berdialog dengannya dan menyampaikan agama Islam dengan baik, tanpa harus memberi kekerasan, tanpa harus melakukan kekerasan dan juga paksaan kepadanya. Seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi man lam ya'tika fattabi'uni ahdika siratan sawiyan. Ya abati la ta'budisy syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim juga merupakan seorang teladan dalam menyampaikan dakwah yang dilakukan oleh para lelaki. Nabi Ibrahim juga dapat memiliki dialog yang baik dengan istrinya. Hari inilah bagaimana Nabi Ibrahim memiliki kontribusi diplomasi dalam membawa keharmonisan dan persatuan di dalam keluarganya yang berbeda keyakinan. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Kak Alia Zahra. Kak Alia Zahra bertanya, halo Kak, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana diplomasi Nabi Ibrahim dan Ismail mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap mereka sebagai pemimpin dan utusan Tuhan. Diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan diplomasi yang terbuka, sederhana, rendah hati, penuh kasih sayang dan konsisten. Nabi Ibrahim dan Ismail mampu membentuk persepsi masyarakat tentang mereka sebagai pemimpin dan juga utusan Tuhan. Masyarakat melihat mereka sebagai teladan moral yang kuat dan melihat mereka sebagai pemimpin yang peduli, bijaksana dan tulus dalam mengemban tugas mereka. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab yaitu pertanyaan dari Kak Saila Fiana Rizkita. Kak Saila bertanya, halo Kak, izin bertanya, setelah mendengar penjelasan, maka hal apa yang bisa kita pelajari dari diplomasi Islam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ada 3 hal utama yang bisa dipelajari dari diplomasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama, yakni pendekatan berdialog dan komunikasi. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam video sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki kemampuan dalam berdialog, sehingga orang dapat mempercayai dan juga memahami
apa yang mereka maksud dalam berdiplomasi dengan cepat karena mereka menggunakan argumen-argumen yang dapat dipahami oleh orang yang awam. Hal yang kedua yakni kesabaran dan ketekunan. Dalam masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, banyak sekali orang yang masih belum memahami apa itu Islam. Sehingga, apalagi mereka sudah memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa mereka punya agama yang mereka yakini. Sehingga orang tidak mudah percaya kepada mereka. Oleh karena itu, mereka butuh kesabaran dan ketekunan yang harus dilakukan agar mereka dapat menyampaikan diplomasi dengan baik. Dan yang terakhir yakni kasih sayang dan kebijaksanaan. Diplomasi dalam Islam juga menggunakan kasih sayang dan kebijaksanaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa diplomasi dalam Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada perang. Artinya perang dilakukan jika ada keterpaksaan. Oleh karena itu, kita hanya akan mencapai perdamaian dan juga kerjasama yang ada. Pertanyaan yang akan saya jawab selanjutnya yakni pertanyaan dari Kak Adelia Maharani. Kak Adelia bertanya, "Hai Kak, izin bertanya, apa perbedaan diplomasi masa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim?" Ada 4 perbedaan masa diplomasi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang pertama dari konteks lokasi dan juga tempat. Nabi Ibrahim berdakwah dan juga berdiplomasi pada masyarakat yang cukup luas, khususnya masyarakat yang memiliki keyakinan untuk menyembah berhala. Sedangkan Nabi Ismail memberi konteks yang lebih kecil karena Nabi Ismail berdialog dan berdiplomasi pada masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah, di mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Yang kedua yakni fokus perjuangan. Nabi Ibrahim memiliki fokus perjuangan untuk meyakinkan orang lain bahwa Islam adalah agama yang baik, dan juga menghilangkan sifat-sifat dari monoteisme atau penyembahan berhala. Sedangkan Nabi Ismail lebih fokus pada pengelolaan Baitullah yang mana dibangun olehnya dan ayahnya. Yang ketiga yakni gaya diplomasi. Gaya diplomasi Nabi Ibrahim lebih pada dialog dan rasionalitas. Artinya Nabi Ibrahim memberikan argumen-argumen yang jelas dan juga membuat orang lain itu memahami apa yang dia katakan. Sedangkan Nabi Ismail memiliki gaya diplomasi yang mana menunjukkan kesabaran dan ketekunan dalam mengelola Baitullah. Yang keempat yakni persepsi dan reaksi masyarakat. Khususnya dalam masa Nabi Ibrahim, para masyarakat sangat menolak adanya agama baru karena mereka sudah memiliki keyakinan akan berhala, bahwa berhala adalah Tuhan mereka, sehingga Nabi Ibrahim memiliki penolakan dari masyarakat atas diplomasinya. Sedangkan Nabi Ismail lebih berinteraksi dan berdiplomasi dengan suku-suku yang datang ke Baitullah. Oleh karena itu, masyarakat umumnya memahami bahwa Nabi Ismail adalah pemelihara dan pengelola Ka'bah. Walaupun terdapat banyak perbedaan antara gaya diplomasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menyebarkan tauhid dan juga menyebarkan muamalah antara manusia dengan Allah. Hal inilah yang menjadi salah satu gaya diplomasi yang sama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Kak Farah. Kak Farah bertanya, "Kak, aku izin bertanya, seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim bertentangan dengan pemerintahan pada zaman Raja Namrud. Apa aja sih pesan moral atau pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa konfrontasi antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud?" Ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Pertama yakni keteguhan dalam iman. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus teguh dalam iman. Seperti yang kita tahu, Raja Namrud memiliki kekuasaan yang cukup besar di zaman itu, sehingga banyak sekali orang yang takut kepadanya, apalagi sampai untuk melawan dan melakukan konfrontasi kepadanya. Nabi Ibrahim termasuk orang yang memiliki keteguhan dalam iman sehingga berani untuk melakukan hal itu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idza qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan.
Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, maka orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim lalu berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pesan moral yang kedua yakni tentang keberanian dan ketegasan. Peristiwa konfrontasi antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya keberanian dan ketegasan dalam membela kebenaran dan keadilan. Nabi Ibrahim tidak takut dalam mengungkapkan kebenaran tentang kesewenang-wenangannya Raja Namrud, sehingga banyak pesan moral yang terdapat di dalamnya, yakni adalah untuk tidak takut. Pesan moral yang ketiga yakni pengabdian dan kepercayaan kepada Allah. Artinya peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus tetap percaya dan mengabdi kepada Allah dan memprioritaskannya di atas segala-galanya. Maka kita harus memiliki keteguhan dalam iman, keberanian dalam membela kebenaran, dan pengabdian serta kepercayaan kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya akan saya jawab pada pertanyaan dari Kanisa Sadia. Kanisa bertanya, selamat malam Kak, izin bertanya, apa diplomasi yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya saat berhala dihancurkan agar tetap meyakinkan mereka bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah? Ada 3 teknik diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam melakukan hal itu. Yang pertama yakni pendekatan dialog dan penjelasan. Nabi Ibrahim menggunakan pendekatan dialog dengan ayahnya, sehingga mencoba menjelaskan dengan bijaksana bahwa penyembahan berhala adalah sesuatu yang sesat. Dan yang kedua yakni penggunaan argumen rasional. Nabi Ibrahim menggunakan argumen bahwa berhala-berhala itu adalah benda yang mati, sehingga tidak mungkin untuk bergerak, apalagi memiliki kekuatan dan kehidupan. Sehingga menekankan bahwa yang memiliki otoritas dan kekuasaan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yakni demonstrasi tindakan nyata. Nabi Ibrahim tidak hanya berbicara, namun juga melakukan tindakan nyata dengan menghancurkan berhala-berhala dan meletakkan kapak untuk menghancurkan tersebut di berhala yang paling besar. Hal ini memberikan efek dramatis dan juga membangun kesadaran kepada seluruh masyarakat bahwa berhala-berhala tidak berdaya dan tidak memiliki kehidupan. Diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya menggunakan pendekatan dialog, argumen rasional, dan demonstrasi tindakan nyata. Dia berusaha meyakinkan mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah melalui penjelasan yang bijaksana, logika yang kuat, dan tindakan nyata yang memperlihatkan kelemahan berhala-berhala. Akhir kata, saya Jihan Nadia Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.